Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini berjumpa kembali dengan Bu Guru, kita akan belajar materi yang ada di tema 6, subtema 3 tentang tanaman di sekitarku. Di pembelajaran satu ini nanti kita akan belajar apa ya? Di pembelajaran satu ini nanti kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Kemudian kita akan belajar satuan baku untuk berat. Selanjutnya karya imajinatif 3 dimensi. Kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama penggunaan huruf kapital. Nah di sini ada teks Bu Guru bacakan. Olahraga pagi judulnya. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari, matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Nah, dari teks ini nanti kita akan menemukan huruf kapitalnya. Yang pertama ada di kata minggu, di situ M-nya besar. Yang kedua pada, P-nya besar. Yang ketiga di situ ada nama orang yaitu Lani, L-nya besar. Dan yang keempat di situ ada kata udara, U-nya besar. Selanjutnya matahari, M-nya besar. Seharusnya mereka, M-nya besar. Dan yang terakhir tampak, di situ T-nya besar. Nah dari teks ini kita dapat simpulkan penggunaan huruf kapital. Di situ tadi ada pada kata minggu. Minggu itu adalah nama hari. Dan kemudian ada kata pada. Karena pada terletak di awal kalimat, jadi P-nya itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian ada di situ nama Lani, nama orang. Jadi ditulisnya huruf L pakai huruf kapital. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar satuan baku untuk berat. Nah, di sini ada teks lagi Bu Guru bacakan. Halaman rumah Lani itu cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan kemudian menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Nah, di sini tentunya kalian sudah pernah melihat bentuk timbangan ini ya. Ini namanya timbangan jarum. Timbangan jarum itu digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Nah, satuan berat yang digunakan dalam timbangan jarum tersebut adalah ons, di mana 10 ons itu sama dengan 1 kilo atau sebaliknya 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Selanjutnya kita belajar tentang karya imajinatif 3 dimensi. Nah, ayo berkreasi. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi, di mana ciri utama karya seni 3 dimensi itu adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, karya seni 3 dimensi juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu dari depan, belakang, kemudian dari samping, bahkan dari atas. Nah, pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Nah, ini adalah contoh karya seni 3 dimensi dari plastisin ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 nanti kita akan belajar tentang peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Kemudian kita belajar tentang variasi gerak melompat sesuai irama. Kita pelajari satu persatu dulu ya. Yang pertama, peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Nah, di sini Bu Guru bacakan dulu. Bel istirahat berbunyi. Andi dan teman-teman segera menuju halaman sekolah. Mereka melakukan berbagai kegiatan, ada yang bermain, ada yang membaca buku, maupun makan di kantin. Nah, saat waktu istirahat, kita harus mematuhi peraturan. Apa saja ya peraturannya? Nah, berikut
peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Yang pertama, beristirahat setelah bel istirahat berbunyi. Jadi sebelum kita mendengar bel istirahat, kita tidak boleh istirahat dulu anak-anak. Jadi harus mendengarkan dulu bel istirahat berbunyi baru kita beristirahat. Kemudian yang kedua, tidak boleh bermain di luar lingkungan sekolah selama jam istirahat. Jadi boleh bermainnya di area sekitar lingkungan, jangan sampai di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin guru ya. Jadi ketika kalian ingin izin meninggalkan lingkungan sekolah, kalian harus izin terlebih dahulu kepada guru kalian ya. Yang selanjutnya kita belajar tentang variasi gerak melompat sesuai irama. Nah, ini macam gerak melompat. Pasti kalian sering melakukan gerak melompat ya, misalnya gerak lompat kata. Kemudian apa itu melompat anak-anak? Melompat adalah gerakan mengangkat kaki ke depan, kemudian gerakan melompat itu bertumpu pada dua kaki. Nah, saat mendarat juga bertumpu pada dua kaki. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 nanti kira-kira kita belajar apa ya? Di pembelajaran 3 kita akan belajar bagaimana cara membuat karya seni 3 dimensi dari plastisin. Kemudian kita belajar menyelesaikan soal tentang satuan baku berat. Kita pelajari satu persatu dulu ya. Yang pertama, cara membuat karya seni 3 dimensi dari plastisin. Nah, ini macam karya 3 dimensi dari plastisin. Ada yang bentuknya buah, ada yang bentuknya bunga, ada juga hewan. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan juga bahan. Tentunya alat dan bahannya menggunakan plastisin ya. Yang pertama cara membuatnya, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, melunakkan plastisin dengan cara memijatnya sehingga bisa dibentuk-bentuk ya, atau ditekan-tekan. Nah, yang terakhir, membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang kita buat. Jika kita pengen membuat buah, nah kita bisa membentuknya misalkan buah pisang, di situ contohnya buah manggis, buah anggur ya. Terus kita bisa juga membuat bentuk hewan, atau juga kita bisa membuat bentuk macam bunga. Nah, kalian bisa praktek sendiri di rumah ya. Selanjutnya kita belajar menyelesaikan soal tentang satuan baku berat. Nah, di sini ada contoh soalnya, Ibu Guru bacakan dulu ya. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, Ibu Guru menyiapkan 20 ons plastisin. Nah, berapa kilogram kah itu 20 ons? Nah, caranya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi tadi Ibu Guru sudah menjelaskan 10 ons itu sama dengan 1 kilo, atau 1 kilo sama dengan 10 ons. Di situ ada 10 ons sama dengan 1 kilo, 10 ons sama dengan 1 kilo. Jadi totalnya 1 kilo ditambah 1 kilo adalah 2 kilo. Jadi 20 ons itu sama dengan 2 kilo ya. Jadi plastisin yang dibutuhkan untuk membuat model bunga dan buah itu sebanyak 2 kilo. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 nanti kira-kira kita akan belajar apa ya? Di pembelajaran 4 kita belajar bagaimana penggunaan tanda titik pada kalimat. Nah, menemukan tanda titik pada teks di bawah ini. Bu Guru bacakan teksnya dulu ya. Di sini judulnya model plastisinku. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga. Plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Nah, dari teks ini kita bisa menemukan tanda titik letaknya di mana. Nah, ini yang pertama, di akhir kata bunga, kemudian di akhir kata daun, kemudian di akhir kata 3 dimensi, kemudian di akhir kata ragam, dan yang terakhir di
di akhir kata seniku. Nah, dari teks ini kita dapat simpulkan tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat dan juga pemisah antar kalimat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 nanti kira-kira kita akan belajar apa ya? Di pembelajaran 5 kita akan belajar aturan saat bermain di sekolah. Nah, aturan saat bermain di sekolah. Nah, aturan itu dibuat untuk melatih kedisiplinan. Menaati aturan itu membuat kita tertib. Aturan juga berlaku pada saat kita bermain di sekolah. Mematuhi aturan itu membuat permainan berjalan lancar. Mematuhi aturan juga penting untuk menjaga keselamatan. Nah, berikut contoh aturan bermain di sekolah. Yang pertama, bermain dengan sportif. Yang kedua, tidak bermain curang. Yang ketiga, saling menghargai dan sopan. Dan yang keempat, tidak saling mengejek dan menghina. Yang kelima, tidak bertengkar. Dan yang keenam, selalu berhati-hati saat bermain. Nah, anak-anak kalian bisa menerapkan macam aturan ini ketika kalian bermain di sekolah. Nah, kita sudah masuk di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 nanti kita akan belajar bagaimana cara merawat tanaman di sekolah. Nah, Ibu Guru bacakan teksnya dulu ya. Judulnya merawat tanaman di sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa juga harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Nah, hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Nah, dari teks tersebut kita bisa menemukan ya bagaimana cara merawat tanaman di sekitar sekolah. Yang pertama, kita harus menyiram tanaman tersebut. Kemudian, menjaga agar tanaman tidak rusak dengan cara berhati-hati ketika bermain agar pot bunga itu tidak pecah ya. Oke anak-anak, sudah selesai materi pembelajaran kita hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa memutar ulang video Bu Guru. Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.